Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir maupun batin. Situasi pandemi COVID-19 ini memberikan pada kita banyak keterbatasan ruang dan waktu. Situasi ini membuat banyak pihak memang merasa tidak nyaman, merasa menjadi tidak berdaya. Apakah kita akan terjebak pada ketidakberdayaan ini? Seligman, salah satu tokoh positif psikologi, dia mengatakan bahwa di tengah ketidakberdayaannya, manusia selalu memiliki kesempatan untuk melihat hidupnya secara lebih positif. Dalam situasi ini, kita tetap memiliki potensi untuk melihat hidup ini lebih positif. Salah satu caranya adalah dengan bersyukur. Bersyukur merupakan perasaan berterima kasih dan bahagia sebagai respon atas suatu pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari orang lain, pemberian dari Allah, pemberian dari kehidupan. Menurut Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seseorang. Cara menunjukkannya bagaimana? Kalau menurut Ibnu Qayyim, bil lisan, bil qalbi, dan bil jawari. Bil lisan yaitu kita memuji dan mengucapkan dengan penuh kesadaran bahwa Allah telah memberi nikmat, yaitu situasi ini. Situasi ini adalah nikmat dari Allah. Kita melihat sisi positifnya. Alhamdulillah ada pandemi COVID-19. Kita bisa lebih banyak di rumah, kita lebih bisa memaksimalkan waktu dengan keluarga, kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah karena kita punya banyak waktu untuk itu daripada hari-hari sebelumnya yang kita disibukkan oleh pekerjaan. Kita ucapkan itu, pujian, rasa syukur kita terhadap situasi ini. Bil qalbi yaitu dalam hati kita meyakini, menyaksikan dan mencintai kepada Allah. Bersyukur itu apresiasi terhadap rasa cinta kepada Allah. Orang kalau mencintai seseorang, dia hanya bisa melihat aspek yang positif. Meskipun situasi itu tidak menyenangkan, karena kita merasa mencintai Allah dalam diri kita, berbentuk rasa syukur, melihat apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, itu secara positif, yaitu mensyukuri. Kemudian bil jawari, bersyukur ini meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasi ini kalau kita melihat secara positif membuat kita semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita harus bersyukur? Apa untungnya? Seligman menjabarkan bahwa bersyukur itu memberikan banyak manfaat. Kalau orang bisa bersyukur, dia akan memiliki cara pandang yang luas dan positif mengenai kehidupan. Karena cara berpikirnya positif, hatinya atau feelingnya positif, ketika kita menghadapi sesuatu, maka yang muncul adalah semua. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan atas situasi ini? Bukan keluh kesah. Pada orang yang bisa bersyukur, dia punya wawasan banyak hal, meskipun dia berada di rumah saja. Kemudian bersyukur itu memberikan keuntungan secara emosi dan interpersonal. Secara emosi yang berkembang adalah emosi yang positif. Nah, kalau kondisi psikologis kita positif, wajah kita itu jadi enak kalau berinteraksi dengan orang lain. Sehingga orang pun ketika berinteraksi dengan kita itu menjadi nyaman. Kata yang muncul dari mulut kita itulah kata-kata yang baik. Karena dari pikiran yang baik, yang positif, dari feeling yang positif, maka akan muncul lisan yang positif. Juga akan muncul perilaku yang positif. Kemudian
Karena kondisi psikologis kita baik, relasi secara sosial kita baik, bisa mencegah kita menjadi orang yang depresi atau orang yang mengalami gangguan jiwa ketika berada pada situasi ini. Jadi kita akan menjadi orang yang resilient, orang yang tangguh terhadap situasi sulit yang kita hadapi. Nah, dengan bersyukur juga akhirnya coping behavior atau perilaku pengatasan terhadap situasi yang kita munculkan kecenderungannya akan positif. Kita melihat kalau kita di rumah, kita bisa melakukan banyak hal. Yang guru tetap bisa mengajar dari rumah, bisa mengembangkan banyak metode yang selama ini tidak pernah terfikir. Bagaimana mengajar secara online misalnya, bagaimana berbisnis secara online, bagaimana di rumah tetap menghasilkan secara finansial. Bersyukur, manfaat lainnya adalah kita bisa bahagia. Kenapa? Karena energi yang dimunculkan dari bersyukur itu positif. Feelingnya selalu positif, merasa nyaman, merasa menemukan jalan keluar, hidup menjadi mudah, berinteraksi secara sosial juga bagus, secara resan bagus. Nah, akhirnya akan memunculkan rasa bahagia dan kepuasan terhadap hidup. Jadi yang menjadi tujuan orang bahagia dan puas kehidupannya itu dimulai dari bersyukur. Nah, sekarang kira-kira bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersyukur? Seligman melihat yang pertama yaitu dia tidak merasa kekurangan dalam hidupnya. Karena dia bisa melihat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nikmat dari Allah dan dia syukuri. Itu membuat dia merasa tidak kekurangan apapun, merasa tetap nyaman menjalani dalam situasi apapun. Jadi melihat hidup ini sudah cukup, merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa mengapresiasi kontribusi pihak lain. Contohnya misalnya, bagaimana negara mencoba mengatasi situasi ini. Mari kita apresiasi. Itu sebuah upaya bagaimana kondisi ini menjadi lebih baik. Ada beberapa pihak juga yang kemudian pengen berkontribusi, meskipun kecil misalnya yang dia lakukan. Mari kita apresiasi. Jadi apapun kontribusi orang lain terhadap kesejahteraan kita, mari kita apresiasi. Orang menolong kita, kita apresiasi. Orang memberikan dukungan pada kita, kita apresiasi. Orang misalnya tidak memberi dukungan, kita apresiasi juga. Kemudian memiliki kecenderungan untuk menghargai dan merasakan kesenangan yang sederhana. Jadi hal-hal yang kecil itu tetap membuat dia bahagia. Meskipun misalnya satu contoh, berkumpul dengan anak-anak, bergembira menemani mereka belajar, itu membuat dia merasa bersyukur. Mengaji secara online itu membuat dia bersyukur. Alhamdulillah masih bisa ngaji, alhamdulillah masih bisa berbuka, misalnya hanya dengan satu kurma atau hanya dengan camilan saja. Bisa bersedekah meskipun sedikit, alhamdulillah. Diberi kesempatan bersedekah. Hal-hal kecil itu bisa diapresiasi dan dia hargai. Ciri yang lain adalah menyadari akan pentingnya mengalami dan mengapresiasi bersyukur. Kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Kita perlu jadi merasakan apa yang kita alami itu kita sadari. Saya bersyukur. Saya ini wujud rasa syukur saya. Jadi tidak hanya kemudian mengucapkan alhamdulillah saja secara lisan, tidak, tapi dirasakan betul, disadari dalam dirinya ini wujud rasa bersyukur. Karena ini nanti akan meningkatkan bagaimana ketakwaan kita atau kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bisa mensyukuri segala nikmat Allah, bisa berdamai dengan situasi ini, bisa melihat sisi positif situasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.